Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu mengenai kecerdasan interpersonal. Adapun anggota kami, perkenalkan, saya Devita Nurul Fatimah. Nama saya Nidia Intan Pujianti. Saya Salma Salsabila. Saya Nindi Nurpita Loka. Nah, langsung saja kepada pembahasan kami, yaitu ada yang pertama, pengertian kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal merupakan kemampuan dalam memahami serta memperkirakan perasaan, suasana hati, serta keinginan orang lain di sekitar Anda, dan dapat meresponnya dengan layak. Lalu, ada dua karakteristik utama yang memiliki kecerdasan interpersonal. Yang pertama, peka terhadap perasaan dan ekspresi wajah orang lain. Yang kedua, peka terhadap lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nidia. Adapun karakteristik kecerdasan interpersonal yang lain ada 6, yaitu 1. Dapat mengembangkan serta menciptakan hubungan sosial yang baru dengan efektif. 2. Mampu berempati dengan orang lain atau dapat dikatakan memiliki kemampuan memahami orang lain secara utuh. Lalu 3. Memiliki kemampuan dalam mempertahankan hubungan sosialnya. 4. Dapat menyadari komunikasi baik secara verbal ataupun nonverbal dari orang-orang lainnya. 5. Dapat memecahkan masalah-masalah yang ada pada hubungan sosialnya. 6. Memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Dalam hal ini mencakup pada keterampilan berbicara, mendengarkan, serta menulis secara efektif. Lalu ada ciri-ciri anak dengan kecerdasan interpersonal. Bisa dilihat dari sebagai berikut, ada 8 poin, yaitu 1. Piawai berkomunikasi. 2. Dapat menyampaikan pendapatnya. Lalu 3. Cocok bekerja dalam kelompok. 4. Pemimpin yang baik. 5. Peka terhadap perasaan orang lain. Lalu 6. Percaya diri. 7. Solidaritas tinggi. Lalu 8. Pendengar yang baik. Selanjutnya akan dilanjut oleh Salma. Selanjutnya, ada manfaat anak-anak memiliki kecerdasan interpersonal. Yang pertama, berpotensi menjadi seorang pemimpin yang baik. Yang kedua, dapat membuat argumen yang sangat persuasif. Yang ketiga, memiliki sikap kepedulian dan empati terhadap orang lain. Yang keempat, senang membangun solidaritas dengan orang lain di sekitarnya. Yang kelima, ada terbiasa bekerja dalam tim dalam menyelesaikan tugas-tugas di sekolah. Yang keenam, bisa menjadi penasehat yang bijak karena dapat memahami masalah orang lain. Yang ketujuh, mampu memahami pengalaman orang lain sehingga dapat merasakan kebahagiaan hingga kesuksesan orang lain. Yang terakhir, ada mampu memecahkan konflik dengan orang lain dengan baik. Bahkan anak-anak yang memiliki kecerdasan interpersonal bisa melakukan hal ini. Selanjutnya, dibacakan oleh Nindi. Selanjutnya ada hambatan anak yang memiliki kecerdasan interpersonal, yaitu yang pertama, banyak orang tua maupun guru yang menganggap kecerdasan interpersonal kurang penting. Mereka umumnya beranggapan bahwa anak yang pandai secara akademik, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, maka anak akan mampu menemukan kecerdasan atau kemampuan yang lain termasuk kecerdasan interpersonal. Yang kedua, kemampuan akademik lebih diutamakan karena banyaknya tuntutan syarat masuk sekolah dasar. Anak yang akan memasuki sekolah dasar minimal harus bisa membaca, menulis, dan berhitung yang menyebabkan kecerdasan interpersonal itu terabaikan. Kenyataan ini membuat orang tua maupun guru lebih fokus pada kemampuan akademik. Selanjutnya ada cara mengembangkan kecerdasan interpersonal. Yang pertama, melatih diri sendiri anak untuk berkomunikasi dengan orang lain secara efektif.
Yang kedua, belajar dalam memahami orang lain, baik itu perasaan, pikiran, serta maksud orang lain. Yang ketiga, mengembangkan karakter-karakter yang sangat mendukung dalam menjalin hubungan baik dengan orang lain, misalnya saja rendah hati, berpikir positif, ramah, dan masih banyak lain. Yang terakhir, melatih diri sendiri untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain secara efektif. Macam-macam bentuk kecerdasan interpersonal. Yang pertama, saling tolong-menolong. Yang kedua, toleransi. Yang ketiga, saling menghargai. Maka dari pemaparan hasil diskusi kami yang telah dipaparkan dalam PowerPoint, yaitu merupakan kecerdasan interpersonal, merupakan kemampuan memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Nah, dapat disimpulkan kecerdasan interpersonal atau pribadi perlu dipupuk sejak dini. Mulailah dari rumah, orang tua terus menanamkan citra diri anak yang positif. Bekerja samalah dengan pengajar anak, misalnya dengan guru di sekolahnya. Lakukanlah kegiatan-kegiatan yang dapat membuat anak memahami seluk-beluk tentang dirinya, seperti perasaannya, cita-citanya, dan kesukaannya. Ini semua dapat membantu meningkatkan kecerdasan interpersonalnya dengan positif. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.